Itulah yang menyertai saudara sekalian. Kita angkat pujian Bapa, terima kasih. Terima
setia, tetap setia melayanimu. Bangkit
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah atau kata berbahagia itu sama dengan diberkati tanpa palsu. Kalau bahasa kita orang kata palsu, diberkati. Jadi kata berbahagia itu sama saja dengan diberkati. Mazmur ini menyatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang merasa dirinya diberkati atau terberkati oleh Tuhan. Kata berbahagia di sini tidak menunjuk atau tidak identik dengan materi yang dimiliki seseorang sehingga dia bahagia, melainkan orang yang bahagia itu adalah orang yang merasa dirinya diberkati oleh Tuhan, maka dia berbahagia. Berbahagia juga berarti sangat berbahagia dengan keadaan, bukan dalam bentuk materi karena berkat Tuhan, tetapi berbahagia artinya setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita, yang diperoleh juga dengan cara sebagai orang benar, bukan sebagai orang fasik. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang berbahagia atau orang yang benar? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau kita ingin hidup sebagai orang yang benar, maka kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang tidak mengikuti jalan atau nasihat. Orang fasik adalah orang yang tidak peduli kepada perintah Tuhan. Itu orang fasik. Jadi sekali lagi, orang fasik adalah orang yang tidak peduli kepada perintah Tuhan. Kita jangan mendengar nasihat orang yang selalu berbuat jahat. Kita jangan mendengar nasihat orang yang selalu menghina Tuhan dan menghina sesama. Kita dalam keadaan pergumulan, dalam persoalan, jangan datang kepada orang fasik. Orang fasik yang kita dapat adalah mengeluh dan mengeluh. Orang fasik dipenuhi dengan iri hati. Orang fasik dipenuhi dengan rasa cemburu yang berlebihan. Orang fasik adalah orang yang pemarah. Bagaimana kita bisa datang meminta nasihat kepada orang-orang yang seperti itu? Kemarin si A, dia ngomong cuma gak enak itu, kayaknya menyakiti hati saya. Tanya kepada orang fasik, iya emang orang yang begitu, lain kali dibalas saja. Itu kalau orang fasik begitu, memanas-manasi, mengompori orang.
Kita datang minta nasihat, tapi nasihatnya itu untuk merusak, bukan untuk membangun. Yang kedua, supaya kita bisa menjadi orang kebahagiaan, orang yang benar atau berbahagia sebagai orang yang benar, yang kedua adalah yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berdiri ini juga bisa diartikan dengan bergaul. Artinya kita jangan bergaul dengan orang berdosa. Artinya orang yang selalu mempunyai suara keras, orang yang selalu membuat keributan atau kegemparan, orang yang selalu menciptakan gangguan. Jadi cara yang kedua adalah untuk menjadi kebahagiaan orang benar, tidak bergaul dengan orang-orang yang selalu ingin membuat keributan dan keonaran. Karena kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sering membuat gangguan, keributan dan keonaran, maka tidak akan tercipta damai sejahtera. Maka kita masuk kepada kumpulan orang-orang yang berdosa. Yang ketiga, bagaimana supaya kita menjadi orang yang benar atau bahagia dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tidak duduk atau sikap menetap, atau boleh dikatakan sudah menjadi kebiasaan. Jadi kalau bahasa kita Batak begitu, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, artinya jangan duduk dengan orang-orang yang suka menjelek-jelekan orang lain. Bakto pangarehe, bakto pangarehe, pencemooh yang suka menjelek-jelekan orang lain. Dari matahari terbit sampai matahari terbenam, kerjanya cuma menjelekkan orang lain. Bakto pangarehe. Padahal saya tadi sudah belajar itu sebentar. Ternyata lidah Indonesia Timur ini agak susah juga. Bercampur lidah Sunda, lidah Indonesia Timur. Mayat tapi lebih banyak bergaul sama orang maka tidak agak susah mengucapin. Artinya apa? Jangan menjadi orang yang selalu menjelek-jelekan orang lain, yang selalu menghina, yang tidak menghormati orang lain, berkata-kata kasar dan tidak sopan. Jangan itu yang kita lalui bersama dengan orang fasik. Tetapi hindarilah dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, orang-orang yang suka menghina orang lain, yang tidak menghormati orang lain, yang selalu berkata-kata kasar. Ada Bapak Ibu di sini yang suka berkata-kata kasar? Tidak marah, mati mau. Ada yang kata-kata kasar atau yang kebun binatang Bandung pindah di rumah. Jadi itu tiga dasar supaya kita bisa berbahagia, menjadi orang yang berbahagia, orang benar yang berbahagia. Yaitu yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kontra indikasinya adalah orang yang disebut berbahagia atau diberkati adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi orang yang diberkati adalah orang yang menyelaraskan hidupnya dengan hukum Taurat. Menyelaraskan itu bahasa Korea pahomba. Bahasa kita dari beberapa suku itu pahomba. Menyelaraskan hidup kita dengan hukum Tuhan atau Taurat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, orang yang diberkati adalah seperti pohon yang di tepi aliran air. Bagaimanakah orang yang benar diberkati? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak larut daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ayatnya yang ketiga. Orang berbahagia atau orang yang diberkati disamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ditanam bukan berarti sendiri, tetapi ditanam. Jadi bukan tumbuh sendiri, tetapi ada yang menanam. Dan yang menanam itu siapa? Tuhan
yang menanam. Tuhan yang menanam dan menaruh orang benar, orang yang diberkati, orang yang berbahagia di tepi aliran sungai atau tepi aliran air. Artinya orang yang berbahagia atau diberkati oleh Tuhan dan yang kesukaannya merenungkan firman atau hukum Tuhan ditanam, diletakkan oleh Tuhan di tepi aliran air, di tepi batang air. Ya benar kan? Di tepi batang air, di tepi aliran air. Saya lupa air Nabara. Siapa sih dari air Nabara? Enggak ada. Ada nama daerah air Nabara? Enggak ada. Syukurlah enggak ada. Enggak ada. Maksudnya enggak ada yang di sini. Begitu. Ya. Orang benar menghasilkan buah. Artinya orang yang berbahagia atau diberkati itu adalah orang yang berbuah atau orang yang menjadi berkat atau menghasilkan buah. Itu kalimat selanjutnya. Sehingga dia mampu menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi orang benar itu harus menghasilkan buah, harus menjadi berkat. Bukan berbahagia saja secara diri sendiri, bukan hanya diberkati oleh diri sendiri, oleh Tuhan kepada diri kita sendiri, tetapi kita juga harus menghasilkan buah menjadi berkat kepada orang lain, membuat orang lain juga berbahagia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan orang benar pasti selalu menjalani sesuai dengan hukum Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Kehidupan orang benar selalu baik. Kehidupan orang benar selalu penuh damai dan sukacita. Bahkan kehidupan orang benar menjadi berkat bagi orang lain. Itulah arti dari menghasilkan buah. Ini selaras dengan perkataan Yesus, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak dan buah dan di luar, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya ulang sekali lagi. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada pohon yang layu kalau pohon itu tumbuh di dalam air. Orang benar tidak memiliki tanda-tanda kekeringan dan mati. Daunnya tetap berwarna hijau dan hidup. Karena apa? Karena Tuhan yang menanam dan Tuhan menempatkan di tempat yang benar. Itu orang benar. Bagaimana dengan orang fasik? Orang fasik seperti sekam. Fasik menggambarkan orang yang bukan milik Tuhan atau tidak bertuhan. Orang fasik sama dengan orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, tidak pernah mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia seperti sekam. Sekam adalah orang yang tidak mampu memikirkan kekekalan atau tidak peduli dengan kehidupan yang kekal. Orang fasik juga adalah gambaran orang yang tidak tahu berterima kasih. Sedangkan orang benar adalah orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Orang fasik adalah orang yang tidak pernah mau bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau menerima apapun hasil kita pekerjaan, masa depan anak itu, kita tetap harus bersyukur. Kalau kita sebagai orang benar, kita harus bersyukur atas apa yang kita terima di dalam kehidupan kita, keseharian kita. Karena apa? Karena lawan dari orang benar, orang yang bersyukur adalah orang fasik yang tidak pernah bersyukur, selalu merungut-rungut, tidak pernah puas. Oleh karena itu kebahagiaan didapat karena dia hidup benar di hadapan Tuhan. Kebahagiaan diperoleh atau berkat melimpah atas kita bukan berdasarkan pikiran kekuatan kita, tetapi karena Tuhan. Kalau orang fasik, dia bahagia tanda kutip, itu karena dia melakukan kefasikan. Kebahagiaan tidak dapat dari perbuatan fasik,
atau berdosa. Tidak. Kalau mau berbahagia, maka jadilah orang benar. Mencari nafkah yang benar. Tidak ada kebahagiaan itu didasari oleh perbuatan dosa atau perbuatan jahat. Apakah orang yang kaya korupsi, pejabat yang korupsi itu dia bahagia? Tidak bahagia. Pikirannya kapan ini saya ditangkap atau tidak. Hidupnya tak pernah bahagia. Tapi kenikmatan dia peroleh. Karena apa saja dia bisa pergi, kemana saja dia bisa pergi. Ya. Tapi kebahagiaan yang hakiki tidak didapat. Bertolak belakang dengan orang benar. Hasil yang didapat, kekayaan yang didapat dengan cara yang benar, itu pasti membuat orang bahagia. Orang yang hidup sederhana pun, kalau jerih payahnya dari hasil yang benar, itu pasti akan membuat dia bahagia. Saudara-saudara orang tua dari anak-anak yang akan naik sini hari ini, saudara menyaksikan bahwa anak-anak yang saudara kasihi berdiri di hadapan saudara dan di hadapan jemaat ini untuk menyaksikan ibadah pada hari ini. Pada hari ini saudara patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih sayangnya selama ini. Ia menyertai dan memelihara hidup mereka hari lepas hari hingga pada saat ini, sehingga mereka dapat belajar dan mengetahui firman Allah serta mengetahui jalan kepada kehidupan yang kekal. Allah menganugerahkan anak-anak ini kepada saudara bukan hanya untuk membantu tugas-tugas saudara sebagai orang tua mereka, tetapi yang paling utama adalah untuk mendidik dan mengajar mereka untuk melayani dan melakukan firman Allah. Karena itu, apakah selama ini saudara membimbing, mengajar, dan mendoakan mereka agar mereka tidak menyimpang dari jalan Tuhan? Jika saudara merasa kurang memperhatikan kehidupan rohani mereka selama ini, saudara patut menyesali kelalaian saudara dan memohon pengampunan kepada Tuhan atas kekurangan saudara terhadap anak-anak saudara. Karena itu, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Bapa dari semua Bapa di surga dan di bumi, kasihani dan dengarkanlah doa kami ini. Sambutlah anak-anak ini menjadi anak-anak. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati mereka, agar mereka tidak tersesat, supaya mereka tetap dalam naungan perlindungan dan menjadi murid yang setia kepada-Mu. Ya Tuhan, jikalau selama ini ada kekurangan dan kelalaian orang tua mereka untuk menuntun mereka kepada-Mu, ampunilah mereka dan berilah mereka kekuatan untuk memimpin anak-anak mereka sesuai dengan kehendak. Dengarkanlah doa kami dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang akan naik sini hari ini, pada hari ini saudara berdiri di hadapan jemaat yang bersekutu pada hari ini, dan di hadapan Tuhan yang melihat isi hati saudara. Saudara telah mempelajari firman Tuhan dan mengetahui apa yang berkenan kepada-Nya. Karena itu sewajarnya saudara mengucapkan syukur kepada Allah atas kasih karunia-Nya. Jika hari ini saudara mengingat kembali segala sikap, perilaku, perkataan, dan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang menyakiti atau tidak mempedulikan orang tua, saudara-saudara ataupun orang lain, hendaklah saudara menyesalinya dan sungguh-sungguh berjanji untuk memperbaiki sikap dan kelakuan sejak hari ini sampai seumur hidup. Dengan segala kerendahan hati, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan, supaya Dia mengampuni segala dosa dan kesalahan di dalam darah Anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus orang berdosa yang percaya kepada-Nya. Mulai hari ini, jalanilah kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya engkau tetap berada dalam tuntunan dan lindungannya sampai pada akhir hidup, sehingga engkau beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Sekarang jawablah dengan sungguh-sungguh pertanyaan berikut ini. Apakah engkau percaya akan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, Pencipta dan Juru Selamat kita?
kiranya Tuhan memberi saya kekuatan. Ya, kiranya Tuhan memberi saya kekuatan. Apakah engkau mengakui bahwa firman Allah yang engkau pelajari sekarang ini sungguh-sungguh jalan kepada kehidupan yang kekal dan bersedia hidup menaati firman Allah sampai akhir hidupmu? Jawabnya, ya, kiranya Tuhan memberi saya kekuatan. Ya, kiranya Tuhan memberi saya kekuatan. Apakah engkau mau ikut dalam perjamuan kudus sebagai bagian dari persekutuan jemaat Kristus? Sebagaimana diamanatkan Tuhan Yesus untuk memperoleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal? Apakah kau bersedia melakukan tugas panggilanmu selaku orang percaya di tengah jemaat dan dalam hidupmu sehari-hari? Jawabnya, ya, kiranya Tuhan memberi saya kekuatan. Ya, kiranya Tuhan memberi saya kekuatan. Karena itu, ikrarkanlah pengakuan iman di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya yang bersekutu di sini pada hari ini. Aku percaya pada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dalam harapmu, sebut
Siti Febriani Nainggolan. Nat Sidi Yesaya 66 ayat 23. Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapan. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Kiranya Tuhan menyertai engkau dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan apa yang berkenan kepadanya dan bertekun sampai akhir. Amin. Edward Andrea Simanjuntak Nat Sidi, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. 2 Samuel 22 ayatnya yang ke-26. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Kiranya Tuhan menyertai engkau dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan apa yang berkenan kepadanya dan bertekun sampai akhir. Amin. Jelita Samosir Nat Sidi, maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Esther 2 ayat 15c. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menyertai engkau dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan apa yang berkenan kepadanya dan bertekun sampai akhir. Amin. Isabel Sinta Marito Sihota Nat Sidi, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Matius 15 ayat 25. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberi engkau kekuatan untuk melakukan apa yang berkenan kepadanya dan bertekun sampai akhir. Amin. Johannes Beni Sinaga Nat Sidi, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Roma 10 ayat 15. Terima berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Kiranya Tuhan menyertai engkau dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan apa yang berkenan kepadanya dan bertekun sampai akhir. Amin.
Jose Andrian Limbong Narsidi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayatnya yang kelima. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menyertai engkau dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan apa yang berkenan kepadanya dan bertekun sampai akhir. Amin. Joy Tamaris Sibulian Naksidi, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Mazmur 97 ayatnya yang ke-12. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menyertai engkau dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan apa yang berkenan kepadanya dan bertekun sampai akhir. Amin. Kevin Palmonangan Naibaho Natsidi, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Mazmur 135 ayatnya yang ketiga. Terima berkat dari Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menyertai engkau dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan apa yang berkenan kepadanya dan bertekun sampai akhir. Amin. Melanie Elizabeth Sagala Naksidi, mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes 1 ayatnya yang ke-25. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menyertai engkau dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan apa yang berkenan kepadanya dan bertekun sampai akhir. Amin. Ulianta Simbolon Naksidi, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Lukas 7 ayat 50. Terima berkat dari Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menyertai engkau dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan apa yang berkenan kepadanya dan bertekun sampai akhir. Amin. Rizky Andrea Niko Sia Nats Sidi, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Efesus 4 ayatnya yang ke-7.
Terima berkat dari Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menyertai engkau dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan apa yang berkenan kepadanya dan bertempur sampai akhir. Amin.